Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Kembali ikhwan sekalian, saya akan sampaikan satu hadis terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, melalui salah seorang sahabi atau sahabiyah, di mana beliau juga adalah istri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bernama Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faji'an muhmarran wajhuhu. Kata beliau, Rasulullah SAW suatu hari dengan penuh rasa takut, dan itu nampak dari wajahnya yang memerah, kata beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radbi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha. Kata beliau, Rasulullah SAW, la ilaha illallah, ini kalimat tauhid yang diucapkan dalam rangka mengungkapkan sesuatu yang kaget, yang menakutkan, yang di dalamnya ada unsur berlindung kepada Allah. Karena apa? Karena berita yang akan disampaikan ini. Kata beliau, wailun lil Arab, celaka bagi orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan, dari mara bahaya yang semakin mendekat. Al Arab di sini adalah karena waktu itu Rasulullah SAW di depannya adalah orang-orang Arab. Kenapa? Kata beliau, futihal yaum, sebabnya adalah hari ini, kata Rasul, futiha, telah dibuka, radmi ya'juj wa ma'juj, lobang yang dari lobang itu Ya'juj wa ma'juj akan keluar. Dan kita tahu bahwa Ya'juj wa ma'juj adalah salah satu tanda dari 10 tanda besar dari hari kiamat. Tanda hari kiamat itu ada 2, ada tanda kiamat yang kecil, ada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar itu antara disebutkan oleh Rasul 10 Ya'juj wa ma'juj di dalamnya. Jadi kata Rasulullah SAW, hari ini, kata Rasul, Ya'juj wa ma'juj, pintu untuk jalan keluarnya sudah mulai terbuka. Sebesar apa kebukanya? Rasul gambarkan. Wa halaqa itu melingkarkan, isbi'ihi, isbi' itu adalah telunjuk, kata biwallati taliha. Jadi kalau bahasa kita tuh begini. Nah, gitu. Jadi sebesar, ya kira-kira berapa tuh diameternya? Ada 2 cm atau 3 cm? Kalau saja kita hitung sekarang, adalah Rasulullah SAW 1441 tahun, adalah dulu sekian. Setelah 1441 tahun, kira-kira sebesar apa? Nah gitu. Kalau itu adalah sudah memungkinkan keluar, maka Ya'juj wa ma'juj akan keluar. Kalau Ya'juj wa ma'juj keluar, berarti kiamat sudah tidak bisa lagi ditangguhkan. Sebentar lagi. Nah, Ya'juj wa ma'juj ini untuk kita ketahui sekarang ini belum keluar. Karena itu
berpandai-pandailah untuk menggunakan umur dan kesempatan kita. Nah, lalu kemudian ada terusannya. Qalat, kata Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha, faqultu, maka aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ana liku wa fina salihun, apakah kita akan binasa, kita akan terkena oleh petaka, wafina, padahal di tengah-tengah kita, di kalangan kita ada orang-orang yang oleh beliau disebutnya as-salihun. As-salihun jama' dari salih. Salih artinya adalah orang yang saleh. Orang yang saleh artinya adalah orang yang beriltizam akidahnya, ibadahnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul berusaha maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak syirik atau tidak melakukan maksiat, berusaha sedapat mungkin karena dia adalah orang yang saleh. Apakah keberadaan orang saleh itu masih akan mengundang atau akan termasuk petaka Allah turunkan pada suatu kaum? Nah, ini kita dengar jawabannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawabannya na'am, ya. Berarti kalau begitu, walaupun di tengah-tengah suatu masyarakat itu banyak orang soleh, tetap mereka akan termasuk orang yang Allah binasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kapan itu terjadi? Idza katsura al-khabasu. Idza, apabila katsura katsir, banyak, al-khabas para ulama artikan dengan maksiat. Apabila maksiat banyak dikerjakan pada suatu kaum, dalam suatu masyarakat, betapapun di dalam masyarakat itu banyak orang soleh, kata Rasul, ya, masyarakat itu akan tertimpa bencana, bahkan akan termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan hukuman pada mereka dari sisi ini, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain bahwa orang yang seperti itu besok akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau orang itu adalah dia termasuk orang yang soleh dan dia adalah pada saat matinya tidak dalam keadaan maksiat, maka Allah SWT yang akan menggolongkannya termasuk orang yang beruntung, atau Allah akan ampuni dosanya. Itu adalah tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah kita catat, ikhwan sekalian, hadis ini memberi isyarat pada kita bahwa keberadaan orang soleh dengan keberadaan orang muslih. Muslih itu tidak sama dengan soleh. Kalau soleh pada dirinya, kalau muslih itu bukan sekedar pada dirinya, tetapi berusaha untuk membuat soleh orang lain. Itu bedanya. Orang yang disebut muslih adalah jika dia gigih, giat, bagaimana caranya agar orang lain selain dirinya soleh minimal seperti dirinya. Itu namanya muslih. Orang yang memperbaiki. Karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah berfirman, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman, sedangkan di dalam warga negeri itu ada orang-orang yang muslih. Jadi ayat ini memberikan tahu kepada kita bahwa kalau di dalam suatu masyarakat itu banyak kemaksiatan, tapi ada orang yang tidak seimbang bilangannya, jumlahnya, dibanding dengan orang yang soleh dan dibanding dengan orang yang fasidnya itu, tetapi di tengah masyarakat itu masih ada orang yang punya gairah untuk memperbaiki masyarakat. Maka masyarakat itu Allah akan jaga dan Allah akan tangguhkan turunnya halak, seperti yang
tadi diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, ini adalah suatu PR pada kita. Kalau kita ingin terhindar dari bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita tidak merasa puas dan cukup untuk menjadi orang yang soleh, tetapi berusahalah kita untuk menjadi orang yang muslih. Jadi salihun juga, muslihun juga. Salihun li nafsihi dan fi nafsihi, wa muslihun li ghairihi. Tindakan taghyir, tindakan islah, menjadi orang yang muslih pada saat kita berada hidup di tengah suatu masyarakat, itulah yang menurut Allah dalam Al-Quran surat Hud tadi yang saya bacakan, dan menurut hadis Rasul muttafaqun alaihi ini adalah akan termasuk bisa menghindarkan kita dari bencana. Nah, ada banyak kiat untuk supaya kita termasuk orang yang muslih tadi itu. Antara lain saya sebutkan poinnya, tidak untuk dijabarkan, adalah pertama, kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang muslih itu. Belajar agar kita bisa mencapai derajat orang yang muslih dan tidak sekedar soleh. Kedua, al-amal bil ilmi. Apabila kita sudah tahu, kerjakan ilmu yang kita ketahui tadi. Ketiga, jangan bosan, jangan takut untuk menyebarkan ilmu yang kita sudah pahami. Jangan cukup puas jika ilmu itu sampai pada diri kita sendiri. Berikutnya adalah lakukan ta'awun. Bertolong-tolonganlah kita, bergandeng tanganlah kita sesama kita untuk supaya kerusakan, kemaksiatan atau khobath di dalam hadis yang Rasul isyaratkan tadi tidak leluasa, atau syukur-syukur kalau semakin berkurang dan berhenti. Berikutnya adalah harus ada usaha di antara kita untuk menumbuhkan, untuk memperbanyak, untuk memperluas yang disebut dengan bi'atun salihah, yaitu lingkungan, ya, perumahan, RT, RW, lurah, yang semua itu adalah warganya orang-orang yang saleh. Bagaimana caranya agar lingkungan kita soleh? Jangan diam saja apabila ada tetangga kita mungkin yang termasuk melakukan maksiat, berdoinglah. Yang penting bukan kita. Tidak bertindak begitu, tapi sedikit demi sedikit kita punya peran. Mungkin dengan bersenyum sekali, berikutnya bersilaturahmi dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat pengaruh pada orang itu, sehingga sedikit demi sedikit akan berkurang kemaksiatan yang ada di daerah itu. Berikutnya adalah peringatan yang terus menerus. Jangan bosan diperingatkan, karena peringatan itu bermanfaat kalau kita beriman pada Allah. Kata Allah SWT, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang beriman akan benar-benar mampu memanfaatkan peringatan itu bagi dirinya. Dan memang ini bukan peran kita, yaitu daur al-hukumah, peran pemerintah. Kalau pemerintah, kalau penguasanya tidak peduli, bodoh teing, yang penting adalah kursinya yang dia jaga, yang penting adalah kursinya tidak bergoyang, ya, tentram aman saja dalam pekerjaan dan suksesi dia, sementara umatnya mau mungkar, mau riba, mau zina, mau syirik, biarkan amat, bahkan bila perlu digalakan, maka tentu masyarakat akan bukan semakin soleh, tetapi semakin khobasnya semakin banyak. Na'udzubillah min dzalik. Teman sekalian, itulah poin yang mestinya kita pandai menyerap dari hadis Rasul ini. Jangan puas menjadi orang soleh. Jadi orang soleh saja tidak mudah, betul? Harus berusaha. Tetapi setelah kita soleh atau sambil kita mempersoleh diri, tidak mengapa kita belajar sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, untuk memperbaiki apa yang ada di sekeliling kita, sehingga dalam waktu yang sama kita menjadi orang yang berusaha soleh, tapi berusaha menjadi orang yang muslih pula. Mudah-mudahan Allah SWT memberi hidayah melalui kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kita akan beruntung dan masyarakat akan terselamatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.